Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nifa Yulan, absen 12 dari kelas 11 IPS 3. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah Indonesia. Yang pertama ada proses masuknya Jepang. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah menguasai sumber daya alam, terutama minyak bumi. Pada tanggal 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal Gerda van Starkenborgh dan Jenderal Hein ter Poten menyerah kepada Jepang. Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati, Subang. Sejak saat itu, Indonesia menjadi daerah kekuasaan Jepang. Yang kedua ada proses menduduki Jepang. Setelah menguasai Indonesia, Jepang membagi 3 daerah militer yang masing-masing dikendalikan Rikugun dan Kaigun. Rikugun adalah angkatan udara tentara Jepang, sedangkan Kaigun adalah angkatan laut udara Jepang. Alasan Jepang masuk di Indonesia karena Jepang menjanjikan kemerdekaan. Jepang simpatik terhadap pergerakan nasional. Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia, seperti melakukan ibadah dan mengibarkan bendera merah putih. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kebijakan Jepang dalam bidang politik yaitu pertama, membentuk Badan Pertimbangan Pusat 1 Agustus 1943 yang disebut Chousangiin, dipimpin oleh Soekarno dan 43 anggota berasal dari Indonesia. Dalam bidang ekonomi yaitu melakukan pengawasan ketat. Dalam bidang sosial yaitu bahasa dan stratifikasi nasional. Ini berdampak positif karena golongan bumi putra di atas golongan orang Eropa. Dalam kebudayaan yaitu 1. Budaya keras dan disiplin, salah satunya dengan kebijakan Seikere. Yang kedua, berdirinya pusat kebudayaan Jepang dengan tujuan untuk mengawasi karya para seniman dan sastrawan Indonesia pada saat itu. Kebijakan Romusa dan eksploitasi hasil sumber daya alam Indonesia oleh Jepang sangatlah menyengsarakan rakyat seperti kemiskinan, kelaparan, dan korban kerja paksa Jepang atau Romusa. Hal ini membuat terjadinya perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Rakyat Indonesia sadar bahwa semua yang dijanjikan Jepang hanyalah propaganda untuk melancarkan segala rencana, ambisi, dan kepentingan Jepang. Berbagai macam bentuk perlawanan muncul di antaranya 1. Perjuangan dengan cara kooperatif atau kerjasama. 2. Perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Dan yang ketiga, perlawanan bersenjata. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.